Jangan kalian karena merasa kalian punya kepentingan, kalian merubah suatu hal yang tidak masuk akal. Itu sudah ada di Dirjen loh, tentang IPK diatur. IPK-nya itu 3,25. Tapi karena orang bicara kepentingan, IPK-nya kurang, itu IPK dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Datuk Karang Palu. Bersama saya, Syahrul Rozi, yang akan memimpin diskusi kita kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kongres Mahasiswa yang ada pada tataran kampus UIN Datuk Karang Palu. Seperti apa saja perjalanan dari tahun ke tahun dan apa saja isu-isu yang sudah terjadi. Untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu sudah bersama saya salah satu alumni dari kampus UIN Datuk Karang Palu dan juga salah satu dari Dewan Kehormatan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, yakni Kanda Hairil Samsi, SOS, Sarjana Sosial. Bagaimana kabar, Kak? Oke, alhamdulillah baik. Baik sekali dan sangat baik sekali. Alhamdulillah. Iya. Akhir-akhir ini ada kesibukan apa nih, Kak? Saya kalau misalkan sudah selesai kuliah ini ndak ada sih. Ya, jadi pengacara. Pengacara? Pengangguran banyak cara. Ya kan, jadi saya cuma hanya aktivitas saya biasa aktif di Gojek, ya kan, untuk cari uang jajan. Saya juga jadi pelatih gitu, salah satu pelatih muda di taekwondo gitu kan, di Sulawesi Tengah. Oh gitu. iya, ini juga diinformasikan kalau Kanda Hairil ini salah satu atlet juga. Oh, bukan atlet, tapi pelatih. Pelatih. Iya, yang bilang atlet. Tapi pernah jadi atlet juga. Oh, kalau atlet pastilah. Berarti atlet dulu baru jadi iya, pelatih. kalau gitu ya. Tadi saya bilang kan kalau kali ini kita bakal bahas tentang kongres mahasiswa yang ada pada tataran UIN Datuk Karang Palu. Iya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang bagaimana perjalanannya, saya pengen memberikan edukasi mungkin teman-teman maba yang baru saja mengenal dunia kampus. Mungkin kakak bisa jelaskan apa itu kongres mahasiswa dan apa pentingnya? Oh iya. Ya, jadi gini, kalau bicara tentang permasalahan namanya kongres gitu kan. Kalau di kampus-kampus lain kan biasa beda-beda nih kapan dibuatnya kongres. Iya. Tapi kebetulan kita hanya bahas tentang UIN. Kongres di UIN itu selalu dilaksanakan di tiap akhir tahun. Toh? Akhir tahun. Selalu akhir tahun. Paling cepat itu November, paling lambat Desember, dan selesainya juga paling cepat di Desember, paling lambat juga selesainya itu di awal Januari. Jadi bahas tentang masalah kongres ini sebenarnya penting atau tidaknya itu tergantung dari teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memiliki suatu kepentingan untuk berbicara tentang kelembagaan mahasiswa, itu kongres sangat penting. Tapi kalau misalkan ada mahasiswa yang apatis ataupun mereka itu bukan aktivis dalam hal kelembagaan atau keorganisasian, mereka menganggap kongres itu hal yang tidak merubah gitu kan, hal yang tidak berpengaruh. Nah, tapi kita di sini membahas tentang kongres. Kongres itu kan suatu puncak kegiatan kelembagaan di tiap tahunnya di kampus, dan itu dimana kita membahas tentang kekurangan dan kelebihan tiap kelembagaan dan juga termasuk membuat suatu kebijakan-kebijakan yang bisa membuat kelembagaan di kampus termasuk kelembagaan mahasiswa itu bisa bersinergi. Nah, sehingga kelembagaan di kampus itu bisa mencapai suatu hal yang sangat diinginkan, kayak seperti untuk kepentingan mahasiswa. Biasa orang berpikir kepentingan mahasiswa ini selalu bertanya apa gitu kepentingan. Ya, kepentingan tadi. Kepentingan itu kayak seperti bagaimana kita mengawal tentang isu-isu masalah mahasiswa, isu-isu tentang permasalahan birokrasi, serta juga kita itu menciptakan yang namanya mahasiswa intelektual. Karena kebanyakan mahasiswa yang intelektual itu lahir dari orang-orang yang berlembaga. Makanya kongres itu penting, di mana kita itu berbicara tentang permasalahan-permasalahan kelembagaan, dan juga di mana kita memilih orang yang akan menyambung tongkat estafet kepemimpinan di tahun berikutnya gitu. Kayak seperti pemilihan ketua Dema atau Presma, ketua Senat di tingkat institut, fakultas, dan sampai pemilihan HMJ. Di situ semua kita bahas kebijakan-kebijakan serta aturan-aturan yang ada gitu. Kayak seperti itu saja menurut saya. Tadi sempat tangkap kalau yang pertama
kongres itu akan dianggap penting kalau misalkan ada kepentingan. Ya. Itu maksudnya bagaimana? Jadi gini, itu kongres itu kan bicara tentang masalah membahas kepemimpinan tahun depan ataupun kebijakan-kebijakan atau aturan di tahun depan. Yang namanya bicara hal-hal seperti itu, kita membahas tentang kepentingan. Dan kepentingan itu tergantung dari secara individu, dan itu berbicara subjektif. Tidak ada yang objektif kepentingan gitu. Jadi kalau kau merasa itu diuntungkan dan kau harus bahas dan itu untuk menguntungkan kau diri sendiri, ya kau harus ikuti itu kongres. Tapi kalau misalkan tiba-tiba nih kau merasa tidak ada pengaruh apapun di kongres itu terhadap dirimu sendiri, ya ngapain ikut, ya kan? Itu dalam banyak orang yang bicara begitu. Cuma kalau bagi saya sih, kepentingan yang saya maksud itu yang tadi, apakah itu kepentingan pragmatis atau kepentingan nepotisme atau mungkin sebagian kelompok, itu terserah dari teman-teman lain gitu. Cuma bagi saya kongres itu hanya untuk bagi orang-orang yang berkepentingan, apakah secara individu maupun kelembagaan. Mungkin itu saja gitu. Saya masih kurang seret dengan jawaban dari Kak Heri tadi. Kalau misalkan kongres itu hanya digunakan bagi orang-orang yang punya kepentingan, lantas bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa yang tadi katakan apatis, yang sama sekali tidak punya kepentingan apa-apa dalam kampus, yang hanya mementingkan nilai akademisinya mungkin? Ya, jadi gini, di kampus ini pasti orang berpikir kalau orang yang luar kampus atau orang yang tidak pernah ngampus ya, ataupun orang yang barusan orang awam yang baru kuliah gitu, secara otomatis mereka berpikir saya kuliah itu hanya sekedar mau cari jasa, saya meningkatkan nilai IPK saya setinggi-tingginya. Untuk apa sih saya mencari IPK setinggi-tingginya? Agar kita bisa mendapatkan kerja sesuai dengan jurusan kita. Iya kan? Orang apatis yang kita maksud ini adalah orang-orang yang hanya tahu, biasa yang kita sebut itu mahasiswa kupu-kupu. Kenapa kita bilang hanya di rumah atau di kos, datang ke kampus belajar, dapat tugas, pulang lagi ngerja tugas, ngampus lagi kerjakan tugas, balik lagi kerja tugas, seperti itu, pulang rumah kampus ya. Kayak itu yang kita maksud mahasiswa kupu-kupu. Jadi orang-orang yang seperti itu mereka tidak pusing tentang masalah kelembagaan. Sedangkan kelembagaan saja mereka tidak pusing, apalagi masalah kongres. Orang-orang seperti itu dia tidak berbicara tentang kepentingannya, dia hanya berbicara tentang kepentingan akademiknya, bukan berbicara tentang tentang kepentingan kelembagaannya. Sehingga bagi mereka kongres itu tidak penting bagi mereka gitu. Cuma kalau bagi saya, kalau kalian aktif di organisasi, ayo kita rame-rame ikut di kongres, ramaikan itu kongres, kawal itu kongres, supaya kongres itu bisa menghasilkan kebijakan yang bagus, kepentingan yang bagus, serta pemimpin yang amanah di kedepannya nanti. Itu saja. Ya, kalau kita bicara tentang menghasilkan sebuah pemimpin yang amanah, maka bagi saya sebenarnya kongres ini penting bagi semua kalangan mahasiswa. Nah, mungkin Kak Hairil bisa berikan sebuah cara bagaimana sih mendorong sebuah partisipasi aktif dari, apalagi dari mahasiswa-mahasiswa sekarang ini, yang kebanyakan lebih tidak pedulilah dengan hal-hal yang seperti itu. Oh iya, oke. Jadi kedengaran suaraku ya. Ini mahasiswa harus lihat baik-baik ini Pak, dengar baik-baik ini. Jadi kalau bicara tentang permasalahan bagaimana caranya kita menarik peminat untuk kongres, iya kan? Ya. Pertama jangan dulu kita bicara masalah menarik minat untuk kongres, tapi kita harus menarik dulu sumbernya di mana. Adanya kongres ini karena dari mana? Adanya kongres ini karena adanya suatu kelembagaan. Berarti kalau kita mau menarik kongres harus sumbernya dulu, yaitu apa? Bagaimana caranya mahasiswa harus aktif dulu di kelembagaan. Makanya kenapa kita itu dibuat awalnya PMJ, dibuat pengkaderan UKM, dibuat PMF, ya kan? Ya. Dibuat PBAK, ya kan? Untuk bagaimana caranya kita menarik mereka itu untuk aktif dalam kelembagaan. Kalau mereka sudah aktif dalam suatu kelembagaan dan mereka menganggap kelembagaan ini adalah rumah mereka di kampus, ya kan? Maka mereka secara otomatis mereka akan mengikuti itu kongres. Kenapa? Karena mereka berpikir di kongres itu ada suatu kepentingan lembaga saya. Masuk akal. Iya kan? Berarti harus aktif dulu di aktif dulu di kelembagaan. Itu bullshit namanya kalau misalkan tiba-tiba dia tidak aktif di lembaga.
Tapi dia mau ikuti kongres. Wah, itu bullshit namanya bagi saya, itu ngomong kosong itu. Iya kan? Dia harus aktif dulu di lembaga, dan pasti dia itu nanti akan aktif di kongres. Makanya kalau kalian mau menarik minat mereka untuk bisa aktif di kongres, aktifkan dulu mereka di lembaga. Sekarang tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya para ketua-ketua lembaga. Di mana ketua-ketua lembaga itu membuat suatu kegiatan yang bukan hanya sekedar kegiatan-kegiatan seremonial gitu, yang hanya sekedar membuang-buang anggaran, menghabiskan anggaran, tapi bagaimana caranya itu menciptakan kelembagaan agar kelembagaan tersebut bermanfaat secara kualitas maupun intelektual, secara edukatif. Sehingga orang-orang berpikir, wih bagus nih ikut lembaga. Oke, dorang so masuk lembaga, dorang anggap lembaganya kita bagus. Di saat lembaganya kita bagus dan kegiatan kita produktif, iya kan, bermanfaat, mereka akan cinta mati terhadap lembaga mereka. Di saat mereka cinta mati terhadap lembaga mereka, di saat kongres lah, itulah puncak bicara kepentingan kelembagaan. Pasti mereka akan mati-matian memperjuangkan kelembaganya mereka. Kayak seperti itulah Bang Man kita bisa menarik masa ya. Awalnya harus kita aktifkan dulu lembaga. Dulu di lembaga. Iya, baru nanti ya kayak seperti kongres-kongres itu. Ya, kayak seperti itu. Tapi masalahnya sekarang kan ada sebuah masalah baru yang muncul, apalagi pada kalangan mahasiswa baru. Iya. Saya pernah datangi satu kelas, rata-rata mahasiswa baru semua. Saya tanya, kalian ini pernah masuk organisasi atau sedang berproses di UKM yang mana? Dan mereka jawab, ternyata di dalam satu kelas itu tidak ada yang minat untuk bergabung dalam lembaga kampus. Kalaupun ada, itu saya sempat hitung dari sekitar 20 orang, itu hanya 5 yang minat masuk UKM maupun HMJ dan lain sebagainya. Nah, ini sebuah masalah baru yang muncul, bahwasanya minat-minat mahasiswa, apalagi mahasiswa baru, itu pandangannya mereka terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam kampus itu lebih kepada skeptis. Kayak masuk UKM hanya buang-buang waktu lah, hanya bikin tambah sibuk lah, akhirnya akademis terkesampingkan lah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dorang mau berpartisipasi aktif dalam kelembagaan, dalam kongres, kalau misalkan minat mereka saja ini kurang masuk dalam lembaga? Itu mungkin Kahiril punya pandangan tersendiri bagaimana? Siapa tahu sepakat dengan saya. Oke. Iya, saya agak sepakat gitu masalah tentang kelembagaan tuh. Iya. Cuma kan awalnya kita bahas tentang kongres. Cuma enggak apa-apa, kan ini sumbernya gitu kan. Iya. Dorang mau minat ke kongres harus bagus dulu di lembaga. Iya. Lagi-lagi saya bilang, kalau mau jadi ketua lembaga itu jangan hanya sekedar titipan. Mungkin ada dari organ ekstra atau bagaimana, jangan jadi titipan gitu. Kalian harus mencintai dulu lembagamu, baru kau menjadi ketua lembaga. Karena kenapa? Lagi-lagi saya bilang, tongkat estafet kepemimpinan itu terhadap dari teman-teman atau adik-adik kita nanti yang mendatang gitu. Jadi kalau orang sudah cinta lembaganya, secara otomatis mereka akan membuat kegiatan yang bisa membahagiakan teman-teman mereka, yang bisa bermanfaat dan produktif bagi teman-teman mereka. Kalau misalkan kegiatan itu hanya sekedar menghabiskan waktu, dan memang kan ada nih kegiatan yang tiada guna. Ada lembaga dibuat kegiatan yang sebenarnya tidak memiliki manfaat. Ada. Ya kan? Kan mungkin saya sebut tuh. Cuma intinya ada. Itu tergantung dari siapa? Ya pengurusnya. Pengurusnya bermanfaat apa tidak? Pengurusnya bagus atau tidak? Ya tergantung ketuanya. Kan ketuanya yang mengurus formatur, Pak. Siapa yang jadi wakilku, siapa yang jadi sekretarisku, siapa yang jadi bendaharaku, siapa yang jadi koordinator bidangku. Kalau mereka misalkan secara kepengurusan tidak membuat suatu kegiatan yang produktif, atau hanya sekedar kegiatan seremonial yang hanya menghabiskan waktu dan tidak memiliki manfaat, orang pasti berpikir, saya ini ngapain nih aktif di lembaga gitu, cuma habiskan waktu, habiskan uang saya. Tapi kalau misalkan kegiatan itu produktif dan memberikan suatu manfaat, apalagi menambah relasi teman-teman, pasti banyak sekali yang akan militan terhadap organisasi. Karena di kelembagaan itu bukan hanya butuh tendensi, kalau orang Palu bilang ya, bukan hanya sekedar doktrin yang tidak masuk akal gitu. Tapi bagaimana caranya kita mendoktrin mereka untuk bisa membangun kelembagaan agar lembaga ini bisa produktif dan bermanfaat kepada kadar-kadar mereka atau kepada mahasiswa-mahasiswa yang di kampus kita gitu. Sehingga kalau orang sudah cinta terhadap lembaga mereka karena kegiatan yang positif, yang bermanfaat, yakin mereka akan militan itu. Di saat mereka militan, mereka akan minat terhadap namanya kongres. Karena bicara kepentingan lagi gitu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran pada setiap lembaga kampus, baik itu intra maupun ekstra kampus. Kemudian kita kembali lagi pada kongres ini, Kak.
Nah, saya mau tanya, bagaimana sih pandangan dari Kak Hairil untuk bagaimana mengorganisir suatu kongres tadi ini biar bisa berjalan secara sukses dan juga bermakna. Itu, dan apa pandangannya Kak Hairil tentang kongres mahasiswa yang sukses? Kalau bicara tentang kongres yang sukses itu satu, bisa menciptakan pemimpin yang amanah, bisa memberikan suatu hal pembahasan, merumuskan serta menghasilkan kebijakan atau keputusan yang bisa membuat kelembagaan keseluruhan, kelembagaan mahasiswa di seluruh kampus UIN Data Korama Palu itu bisa bersinergi. Kalau misalkan kita sudah habiskan waktu selama 2 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan, kita sudah habiskan waktu kita di kongres sampai hantam, baku lempar kursi, ya kan, baku bicara kotor, bicara kasar di kongres. Tapi kalau tidak menghasilkan yang namanya keputusan atau hasil yang membuat lembaga di kampus ini tidak bersinergi, malah terpecah-pecah, itu kongres itu tidak berhasil. Apalagi kita menciptakan kepemimpinan yang berasal dari pemilihan yang berbaur kecurangan. Wah, itu pasti tidak sukses itu. Dan yakin saya ke depannya itu akan kacau itu kepemimpinannya. Karena kenapa? Kepentingan ini yang merusak. Kepentingan inilah yang merusak kegiatan-kegiatan kita yang hakikatnya sebenarnya suci. Politik itu suci hakikatnya. Tapi orang-orang yang memiliki kepentingan atau oknum-oknum yang memiliki kepentingan yang tidak sesuai, itu yang mengotori tentang politik kita dengan hakikat dengan kongres kita. Kongres kita, kegiatan ini kan mewadahi kita untuk kita bersinergi. Tapi karena ada orang yang memiliki kepentingan yang tidak bagus, kongres kita ini hancur. Sehingga menciptakan pemimpin tidak bagus, pemimpin yang tidak amanah, ya kan? Serta juga memecah belah kelembagaan-kelembagaan kampus. Sehingga apa? Di saat ada masalah kampus, kita bergerak sendiri. Fuad beda, Syariah beda, Febi beda, ya kan? Tarbiyah beda, ya kan? Institut beda juga gitu. Padahal mereka menaungi keseluruhan, tapi mereka beda. Kenapa? Karena hasil kongres tadi yang membuat kita terpecah belah. Sekarang gimana sih supaya sukses? Yang tadi saya bilang, harus menciptakan keputusan yang membuat lembaga kampus UIN Data Korama Palu, keseluruhan lembaga untuk bisa bersinergi, dan kita tidak boleh terpecah belah. Karena kenapa? Kita membawa amanahnya keseluruhan mahasiswa yang kuliah di sini. Tapi saya lihat kepentingan itu selalu ada, dan bahkan dari kepentingan-kepentingan ini selalu terjadi lagi tadi yang kakak bilang, terpecah belah dan lain sebagainya. Lahirlah sebuah barisan sakit hati lah. Maka bagaimana cara untuk menghilangkan itu? Ya. Apakah ada atau memang bahwa kepentingan ini bahkan sampai kapanpun akan tetap selalu ada? Saya langsung tanggapi. Jadi gini, kepentingan atau politik itu selalu ada dari kita kecil. Dari saat Tuhan memberikan kesepakatan kita dari rahim ibu kita, dia mempertanyakan, kau nasibmu bagaimana, jodohmu siapa, kau kapan mati. Di saat kita sudah berdiskusi kepada Tuhan di saat rahimnya kita, di rahim ibunya kita, itu sudah termasuk politik. Di saat kita sudah hidup, kita biasa disuruh sama orang tua, ya kan? Disuruh orang tua, dituntut orang tua, kau harus juara 1, kau harus juara ini, kau harus ini. Pasti kita memiliki kemauan, iya, saya penting saya akan juara 1 di sekolah, tapi saya harus minta ini. Itu termasuk politik. Itu termasuk kepentingan. Jadi gini, kepentingan itu akan selalu ada. Tidak ada yang namanya tiada kepentingan. Semua akan ada kepentingan. Cuma lagi-lagi saya bilang, politik dengan kongres kita ini luar biasa bagus dan hakikatnya suci. Hanya ada oknum yang membawa kepentingan yang tidak sesuai, kepentingan yang hanya sekedar untuk diri sendiri, ataupun kepentingan nepotisme atau mungkin kepentingan sekelompok dan merugikan orang lain. Itulah yang merusak politik dengan kongres tadi yang saya maksud. Jadi yang saya harap saja kepada teman-teman, tidak apa-apa kalian punya kepentingan, itu urusanmu, urusan pribadimu. Kalau tidak bagus itu dosamu, bukan dosanya kita. Cuma tolong jangan mengorbankan mahasiswa. Karena kenapa? Ingat gitu, kampus kita ini sekarang mulai agak redup pergerakannya. Kenapa tadi? Kenapa? Dari pemimpin-pemimpin. Siapa yang
ketua lembaga yang memegang jabatan sekarang itu tidak punya hal yang produktif, tidak punya wibawa, tidak punya hal-hal yang mempengaruhi bahwa ini baik. Tiada. Orang berpikir dia tidak baik. Biar kau bagaimana baikmu, orang tetap masih berpikir kau tidak baik. Kenapa? Bisa saja mempengaruhi itu adalah backgroundmu. Kau dari lembaga mana? Bisa saja. Atau mungkin kau punya masalah lalu yang orang tidak terima. Atau mungkin ada hal-hal yang seperti mempengaruhi bahwa kau itu dianggap jelek. Ada. Cuma yang saya harap saja kita bisa mencari orang yang hebat gitu. Cuma saya bilang kepentingan itu akan hilang. Tapi tolong jangan korbankan orang lain demi kepentinganmu. Itu saja. Kalau saya tarik benang merahnya, berarti salah satu kongres mahasiswa yang bisa dikatakan sukses adalah ketika kongres itu menghasilkan sebuah pemimpin yang amanah. Iya. Iya kan? Kemudian di luar dari kita bicara tentang kepentingan itu pasti selalu akan ada, tetapi bagaimana dari kepentingan itu tetap menghasilkan sebuah sinergi yang baik untuk Semua kelembagaan. Iya. Jawaban yang cukup filosofis saya rasa. Sangat bermakna sekali. Kemudian kita masuk pada ini yang cukup menarik ini, saya pikir. Saya mau bahas tentang isu-isu yang ada pada setiap kongres dari tahun ke tahun, Kak. Nah, kebetulan Kak Hiril ini salah satu alumni yang tentunya saja itu pasti terlibat aktif dengan kongres-kongres tadi ini. Nah, selama Kak Hiril terlibat aktif dalam kongres tadi, isu-isu apa saja yang pernah Kak Hiril dapat dari tahun ke tahun? Isu dalam hal apa ini? Dalam kongres atas dari Dema, Senat dan lain sebagainya. Iya, maksudnya isunya apa gitu? Mungkin dari kepentingan tadi kemudian yang bisa menghasilkan perpecahan itu. Kan biasanya kalau kita bicara kongres pasti tidak jauh-jauh dari chaos lah, kursi lah dan lain sebagainya. Dan itu kan biasanya lahir dari isu-isu yang keluar dari tiap-tiap mulut kemudian melebar. Jadi ini kayak seperti isu-isunya kayak seperti contoh ya. Kita kalau di kongres itu pasti membahas tentang yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya. Serta juga kita membahas tentang GBHO, garis besar haluan organisasi. Jadi kadang kenapa kita selalu chaos dalam hal secara kongres, itu kadang membahas tentang kepentingan yang saya maksud tadi. Apakah itu kepentingan pragmatis atau sekelompok. Kepentingan yang saya maksud tadi itu contoh nih. Itu kita lalu di tahun 2017. Sampai-sampai lalu kita baku lempar kursi. Saya lalu jadi pimpinan sidang pada saat itu. Saya hitung itu saya 6 kali dilemparkan kursi. 6 kali saya bukan 6 kali. 6 kali dia ada di bawah meja saya. 2 kali itu sudah di atas kepala saya. Kak Hiril yang pimpin sidang. Saya pimpin sidang tahun 2017. Itu ada kepentingan di mana kita membahas tentang UKM dan UKK. UKM dan UKK. Jadi UKM itu adalah unit kegiatan kemahasiswaan yang kayak seperti olahraga, menwa, manpa, mapala dan bla bla bla, ada 9 kan. UKK ini suatu unit kegiatan khusus. Itu sudah ditetapkan di pusat dan tiap kampus harus punya kegiatan itu. Itu kayak seperti menwa, ya kan, pramuka itu harus ada. Cuma ada lagi karena kita mengikuti dirjen. Karena dirjen situ ada tertulis kayak seperti ada itu kayak organisasi kemahasiswaan tapi dia itu kolektif dengan tim SAR, ada. Jadi organisasi-organisasi di situ itu lo sempat mau dimasukkan, harus ditulis di situ. Yang awalnya 9 mau ditambah lagi 1. Ini contoh isu yang waktu 2017. Dan lalu kita mau masukkan salah satu. Cuma ada lembaga tersinggung. Kenapa sih tersinggung? Karena mereka menganggap kalau misalkan ini UKK masuk, ya kan, secara otomatis dia akan ambil program kerja kami, kayak gitulah. Oh, paham. Jadi ada organisasi mau masuk, padahal sudah ditulis di dirjen itu harus ada. Berarti agak mirip-mirip. Iya, dia di dirjen sudah ada, so dijelaskan lagi tuh kakak gimana, ya kan, dan sudah ada, ya kan. Jadi kalau misalkan kalian mau dimasukkan, ada orang protes. Ya. Nggak boleh itu gitu. Itu mengambil hak kami itu mengambil kalau mau itu dibuat, dia harus masuk dalam bawahan kita gitu. Dia harus di bawahnya kita. Jadi apapun masalah itu dia harus dalam lembaga kita. Itu ada yang begitu. Jadi orang perdebatkan bumbang. Mungkin ada orang emosi, sudah bicara kasar,
termasuk bicara kotor, caos lah, berkelahi, baku hantam. Dan akhirnya yang jadi korban. Dan saya situ, kalau korban alhamdulillah saya enggak pernah kena pukulan dan lemparan. Cuma kalau menghindar iya. Cuma alhamdulillah pada saat itu saya mungkin masih ditolong Tuhan toh. Ya. Jadi saya enggak ada bonyo. Mukaku ya walaupun sudah begini tapi masih begini. Jadi enggak ada dikorek-korek atau apa. Alhamdulillah saya selamat situ. Sampai-sampai itu bukan hanya masalah dalam, itu sampai di luar. Jadi saya kebetulan lalu saya punya lembaga luar. Ya. Lembaga luarku ini sekretnya itu diserang. Oh, sampai Dan itu tengah malam. Sampai segitunya. Iya, itu masalah kong, bayangkan itu. Tahun-tahun sebelumnya masih banyak kok. Sampai-sampai orang baku kejar parang. Dibuatnya Dema Fuad. Iya kan. Lembaga lain itu belum ada. Dema Fuad di tahun 2014 itu sudah dibuat. Lembaga fakultas lain belum ada. Itu katanya sama senior saya itu sampai baku kejar parang gitu. Nama bicara kepentingan, Pak. Nggak tahu apa kepentingan mahasiswa atau kepentingan diri sendiri, nggak tahu. Iya kan? Maka kalau bicara sejarah yuk banyak gitu. Di 2017 juga, bukan 2017 ya. Iya 2017 naik ke 2018. Itu pun di situ lalu. Oh enggak. Iya di situ. Itu pun lalu Dema Institut itu sempat lalu mau dihilangkan. Kenapa? Presiden mahasiswa sempat dihilangkan. 16-17 atau 17-18 itu mau dihilangkan. Presiden mahasiswa. Iya, karena katanya ada kecurangan dalam hal itu. Ya. Dan orang yang menggugat ini yang merasa dirugikan. Saya enggak mau bahwa itu dia benar atau salah. Intinya dia merasa dirugikan saja. Pihak yang protes. Iya, makanya kita protes sampai caos apa bla bla bla. Oke, hilangkan Presma. Dihilangkan Presma pada saat itu. Hilang betulan? Hilang. Dihilangkan Presma pada saat itu. Cuma berapa lama itu, Pak? enggak, cuma hanya berapa bulan. Kebetulan pada saat itu lalu saya senat. Ya kan? Saya senat lalu. Oh iya, 16 ke 17. Jadi sampai caos nih. Karena organisasi ekstra di luar juga turun andil dalam hal itu gitu kan. Baku hantam, baku lempar kursi apa, ada yang kerasukan. Iya kan? Dihilangkanlah Presma. Tapi berapa bulan diaktifkan ulang. Jadi kita yang kemarin yang merasa dirugikan itu menandatangan bahwa Dema Institut tidak apa-apa diaktifkan ulang. Daripada kita tiada punya pemimpin. Baru bagaimana prosesnya itu? Yang dihilangkan tadi sudah ada ini pemimpin. Ada ulang, cuma berapa bulan kita aktifkan ulang. Saya juga sebagai senat lalu itu mengaktifkan ulang itu. Karena kita berpikir ulang. Enggak ada. Jadi siapa yang menang kemarin kita legowo. Kayak gitu. Kebetulan kita senat, kita tanda tangan. Oke sip, sudah ditantangan. Tim sukses apa semua sudah ditantangan selesai. Jadi tidak ada masalah. Karena kenapa? Kalau hanya senat yang memimpin, sedangkan senat ini yudikatif. Yudikatif dan legislatif dan yudikatif. Dia tidak ada urusannya eksekutif. Nah eksekutif itu Dema yang menurun buat program kerja, ya kan, membuat kegiatan-kegiatan di lapangan atau apapun untuk mahasiswa, yaitu eksekutif, yaitu Presma atau Dema Institut pada saat itu. Kalau hilang ya pasti mati kelembagaan kita. Tidak ada yang menaungi kita gitu. Tidak ada yang merangkul kita. Daripada hal itu terjadi, kita merugikan lembaga-lembaga lain, kita terpecah terus. Oke, tidak apa-apa, kita mengalah. Itu waktu tahun 17. Kita sempat caos di 17-18. Di situ saya jadi Presma. Jadi presidium sidang. Di situ sempat caos dari dalam kampus sampai luar kita caos. Tunggu, tadi berarti pas diadakan ulang Presma disepakati ulang pihak yang tidak terima tadi. Iya, kita tanda tangan, kita teman-teman legowo gitu. Daripada kita berpikir kan, daripada kita merugikan hanya kepentingan, ya sudah kita legowo, ikhlas saja. Gitu. Nah, kemudian yang tadi yang akhirnya dilempar kursi tadi itu bagaimana itu? Wah, itu kan saya jadi pimpinan sidang. Namanya kan begini, di dalam kongres itu Pak, pimpinan sidang itu kan berawal dari peserta penuh. Nah saya peserta penuh, saya dipilih jadi pimpinan sidang. Senat itu? Dema Senat. Kan kongres ini kan Dema Senat kita pilih. 2 kali saya lupa. Kecuali dibuatnya KPU toh. Jadi adalah kepentingan. Saya intinya punya kepentingan juga di situ, salah satu kelompok, karena saya didelegasikan. Saya jadi pimpinan sidang pada saat itu. Orang jengkel dengan saya karena saya jadi pimpinan sidang pada saat itu tegas Pak. Tapi tegasku ini punya kepentingan Pak. Jadi delegasinya musuh saya ceritanya. Maksudnya kasarnya musuh, tapi dibilang itu oposisi. Itu saya keluarkan semua Pak. Peserta penuh. Iya, karena pemilihan ketua senat itu kan
pemilihan ketua senat itu kan berasal dari peserta penuh. Iya. Iya kan? Dan peserta penuh banyak yang saya keluarkan. Termasuk ketua-ketua lembaga UKM itu ada beberapa ketua lembaga saya hilangkan gitu. Kenapa dikeluarkan? Kan sesuai aturan loh. 3 kali kau ikuti persidangan, kau harus minggat dari kongres. Saya tegas. Sesuai aturan. Makanya absen itu walaupun dia dipegang senat, senat institut pada saat itu, saya kawal itu, saya foto. Walaupun sini saya pegang, enggak apa-apa, saya terserah kau, itu saya foto. Intinya saya bilang 3 kali ya sudah keluar kau. Jadi pada saat lalu itu pemilihan ketua senat, pemilihan ketua KPU atau pemilihan ketua senat situ. Di situ banyak saya kasih keluarkan. Intinya kalau bicara suara ya, yang menang kita. Makanya lucu gitu. Kita ini padahal kalau lalu ya, saya mau sebut nama organisasi saya. Ada organisasi saya itu baru lahir, organisasi ekstra, baru hidup. Tapi di saat lalu bertarung politik pada saat itu untuk memegang senat dengan Presma, kita bisa dapat 2-2. Padahal kita organisasi masih baru, organisasi masih kecil, tapi Presma dan senat bisa kita dapat. Itu waktu tahun 2018. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Itu strata polnya kita lalu di kongres. Makanya saya bilang itu bicara kepentingan. Kongres itu tidak lari yang namanya kepentingan, pasti ada kepentingan. Seperti itulah sejarahnya toh. Dan juga ada beberapa yang mereka menganggap kecurangan. Jadi semua kongres itu pasti ada yang berbaur kecurangan. Tapi berbaur kecurangan ini yang saya bilang itu tidak objektif, subjektif. Kenapa? Kalau misalkan kau merasa kekurangan, kalau kau misalkan kau merasa dirugikan, kau akan menganggap lawanmu itu curang. Tapi kalau kau merasa diuntungkan, kau akan legowo dengan hal itu. Itu saja. Jadi semua ada kepentingan dan pasti ada berbaur yang namanya kecurangan gitu. Itu saja gitu. Terima kasih. Juga kalau begitu jadinya. Itu so biasa itu di kongres itu. Berarti kepentingan curang, kemudian yang memiliki kepentingan diuntungkan, yang merasa kalah dirugikan. Iya, kayak gitu kan. Nah saya pikir ini lumayan ngeri juga kalau bahas tentang itu. Adakah tidak misalkan dari semua kesalahan-kesalahan ataupun merasa kecurangan dan lain sebagainya, mungkin Kak Heril punya salah satu solusi untuk bagaimana reformasi untuk perbaikan kongres ke depannya bisa lebih baik lagi? Ini kalau bicara tentang permasalahan reformasi, reformasi itu pasti berbicara tentang perubahan untuk yang baik. Ya, supaya sistem-sistem yang tadi yang katanya sering dicurangi lah apalah sebagainya. Gitu kan? Ya. Kalau bagi saya itu kayaknya masih agak rancu atau mungkin masih ambigu bagi saya gitu. Ya kan? Masih ndak masuk di otakku lah. Kenapa? Karena kecurangan itu pasti akan ada. Ya kan? Kenapa? Aturan apapun kita buat pasti masih akan ada selaknya untuk bisa menciptakan yang namanya kecurangan. Karena kenapa? Kecurangan itu berasal dari pandangan kita, pandangan yang subjektif. Di saat kau merasa dirugikan, kau akan menganggap itu dicurangi. Di saat kau menganggap itu diuntungkan, kau akan legowo dan hal itu. Cuma saya pernah lalu punya pandangan dan juga saya pernah lalu punya ide, karena saya sempat juga diskusi dan senior-senior saya di zaman itu. Pemilihan kita itu sebenarnya kita butuh satgas. Satgasnya apa? Satgasnya kita itu harus adalah Satgas KPUM. Pemilu mah. Yaitu Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Harus ada satgasnya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena satgas dari tahun-tahun kemarin KPU itu selalu berasal dari peserta penuh. Selalu itu berasal dari peserta penuh. Akhirnya apa? Nah, peserta penuh yang didelegasikan itu punya kepentingan kelompok, iya kan? Iya. Kenapa orang yang punya kepentingan kelompok dia harus jadi KPU, panitia KPU? Kan lucu gitu. Akhirnya yang punya kepentingan lah diuntungkan lewat. Iyalah, kayak seperti itu kan? Mungkin lucu gitu. Makanya saya bilang sebenarnya kita harus punya satgas KPUM. Kenapa? Supaya kita bisa menganggap dia netral. Walaupun kita sudah berpikir itu ndak bersih, ndak 100% dia netral. Tapi intinya itu di luar dari campur tangan kita dari kongres itu. Karena lebih jelas itu kalau dari peserta penuh yang jadi panitia KPUM itu yang lebih jelas siapa yang punya kepentingan.
Iya kan? Karena tiap orang-orang didelegasikan itu punya kepentingan. Pasti. Pastilah. Makanya kita harus punya Satgas KPWM. Itu yang harus kita buat. Bagaimana strateginya? Ya, harus kerjasama dengan birokrasi. Birokrasi kamu. Dan birokrasi yang akan menseleksi siapa yang siap jadi ketua KPWM. Begitu, Pak. Dan harus didelegasikan dari tiap-tiap lembaga. Ya kan, supaya netral gitu. Sama saja kalau dari delegasi. Tidak apa-apa kan. Intinya satu orang atas satu orang kan tidak mungkin. Iya kan? Kita begitu. Sedangkan KPM nasional saja ada kepentingan Pok karena dipilih presiden. Tapi kan salah-salah. Iya, tetap ada salah tapi kecil kemungkinannya. Ketimbang kita pilih dari peserta penuh yang lebih besar peluangnya untuk melakukan hal yang tidak netral gitu. Kayak seperti itulah bicara tentang masalah reformasi gitu. Kita punya Satgas, ayo buat Satgas gitu. Jadi tiap kegiatan Satgas ini sudah ditentukan nih sama birokrasi. Ini Satgasnya kita atau dianukan ke Senat lah. Ini Satgasnya kita. Jadi tiap kegiatan kayak institut, pemilihan ketua Dema, iya kan? Itu di Kecuali UKM dengan HMJ, itu kan kita punya hierarki tersendiri. Tapi kalau kayak Dema dan Senat, fakultas maupun institut, ayo Satgas KPU yang bergerak gitu. Mereka yang fasilitasi untuk pemilihan. Kayak seperti itulah. Kalau saya bicara reformasi sih, ini hanya sekedar sharing aja gitu. Berarti dikawal secara tegas. Iya, harus. Kemudian ini mungkin pembahasan terakhir Kak. Dalam waktu dekat-dekat ini kan sudah mau ada kongres lagi nih. Akhir bulan, sudah bulan November. Mungkin Kak Hiril punya pesan atau wejangan lah untuk mahasiswa nanti ke depan seperti apa? Saya begini dan kalau bicara tentang masalah itu ya cukup kongres aja lah. Tolong kalian bahas itu yang masuk akal gitu. Maksudnya? Iya kan? Jangan kalian karena merasa kalian punya kepentingan kalian merubah suatu hal yang tidak masuk akal. Contoh nih, kemarin kan ada beberapa kejadian. Itu sudah ada di Dirjen loh tentang IPK diatur. IPK-nya itu 3,25. Tapi karena orang bicara kepentingan, IPK-nya kurang. Itu IPK dihilangkan. Padahal sudah diatur di Dirjen. Sudah diatur di Dirjen dan itu tidak boleh dihilangkan gitu. Iya kan? Pertama. Kenapa saya bilang begitu? Itu pertama saya sebut dulu ya. Kedua, tolong aturan yang sudah ada jangan kalian langgar gitu. Kalau aturan kalian sudah buat dan tiba-tiba kalian langgar karena kepentingan, berarti kita sudah cerminkan bahwa kau itu orang tidak konsisten. Secara otomatis kelompokmu, misalkan ya, kelompokmu itu berarti dia tidak akan amanah. Karena banyak yang terjadi yang begitu, Pak. Sudah kalian putuskan di kongres membahas tentang anggaran dasar, pada saat pemilihan kalian lari dalam hal itu. Contoh nih. Saya tidak bisa mau menyebut suatu kelembagaan siapa. Cuma ini ada pada saat tahun berapa ya. Saya tidak maulah sebut tahunnya lah. Jadi pada saat itu kita sudah membahas yang mencalonkan ketua lembaga, apakah Presma ataupun ketua Senat, dia harus memiliki yang namanya background UKM. Dia harus memiliki background UKM. Itu secara syarat umum ya. Dan syarat khususnya yang bisa membuktikan bahwa dia itu punya background UKM, yaitu harus memiliki rekomendasi di UKM. Ini contoh ya, tapi kalau kalian rubah itu urusan kalian. Tapi ini contoh, maksudnya kalian sudah buat, tapi kalian langgar pada saat kepentingan. Tiba-tiba pas pemilihan ketua, kalian langgar hal itu. Ada orang yang tidak ber-UKM, kalian tetap naikkan dia dan kalian perjuangkan dia gitu. Ada hal apa gitu? Kenapa harus kalian perjuangkan gitu? Kenapa tidak cari orang lain saja yang punya UKM? Kan kalian so putuskan. Multitafsirnya orang apa? Kan di syarat khusus mengatakan harus direkomendasikan UKM. Iya, syarat khusus. Tapi syarat umumnya kan jelas. Dia harus ber-UKM. Secara otomatis kau harus memilih orang yang ber-UKM. Kalau misalkan kalian merekomendasikan orang, berarti apa yang kalian sudah putuskan kemarin itu kalian sudah jilat ludah sendiri gitu. Ya kan? Berarti kalian itu secara otomatis melakukan kecurangan. Kenapa? Di syarat umum sudah jelas kau harus ber-UKM. Ya kan? Syarat umum. Di syarat khusus, bagaimana cara membuktikan bahwa kau ber-UKM? Harus memiliki rekomendasi UKM.
Cuma kalau misalkan tiba-tiba nih orang yang tidak ber-UKM dapat rekomendasi adalah apa? Apakah itu rekomendasinya dibayar? Misalkan saya tidak mengatakan menjudge, tidak. Cuma kan saya berpikir untuk apa gitu. Itu sama halnya ada UKM yang merekomendasikan orang jelas-jelas tidak ber-UKM kok, tapi kalian rekomendasikan, itu sama halnya menghina UKM-nya kalian sendiri gitu. Dan memaksakan. Iya kan, memaksakan kehendak. Itu yang saya kecewa. Itu salah satu contoh kasus. Tolong jangan yang tidak masuk akal. Tolong jangan menghalalkan segala hal yang tidak sesuai. Akhirnya apa? Nanti dorang tidak akan amanah. Yakin saya gitu. Dan itu sudah berapa kali terjadi. Tentang masalah IPK tadi yang pertama saya sebut. Kenapa saya bilang IPK itu harus? IPK itu harus 3,25 dan tidak boleh dirubah. Karena tiap maba yang kita tanya, kok mau organisasi dek? Kata orang tua saya, dilarang kita berorganisasi. Kenapa? Karena organisasi hanya menghabiskan waktu. Pasti ada yang begitu kan? Pasti ada yang begitu kan? Karena jelas Pak, orang tua berpikir di saat dia berorganisasi, dia hanya habiskan waktu di organisasi. Karena banyak orang yang lambat selesaikan organisasi. Itu mindsetnya orang yang baru kuliah. Padahal jelas-jelas yang menjadi ketua lembaga itu IPK-nya semua 3,25. Di atas malah ada 4,00. Berarti apa? Berarti akademiknya tidak bermasalah di saat dia ikut organisasi. Iya kan? Harusnya. Iya kan? Tapi iya kan? Iya, betul. Rata-rata ketua lembaga kita itu Pak, IPK-nya 3,25. Cuma ada kejadian lalu Pak, dihilangkan itu IPK 3,25. Alasannya apa? 3,25 itu tidak menggambarkan kepemimpinan atau bla bla bla. Itu ceritanya. Orang bicara begitu itu. Bicara begitu. Nah, sebenarnya harus kita tahu sama teman-teman, di saat IPK-nya saja bagus, di dalam akademik saja dia bagus, apalagi kalau bicara kemaslahatan gitu. Karena kenapa? Gimana caranya? Dirimu saja kau tidak bisa kendalikan, dirimu saja tidak bagus. Bagaimana cara mengkomunikasi bagus orang? Akademisinya saja. Analoginya begitu tuh. Dirimu saja tidak bisa kau urus, gimana mau urus orang? Makanya yang menentukan itu adalah akademikmu. Bahwa kau membuktikan bahwa kau adalah orang bertanggung jawab walaupun secara akademis. Di saat akademis kau bagus, secara otomatis di saat kau memimpin lembaga, yakin saya rasa kau akan bagus. Kayak seperti itu gitu. Itu salah satu pesan. Tolong kalian menghasilkan hasil di kongres itu menjadi hal-hal yang positif. Hal yang positif yang saya maksud adalah keputusan di kongres bisa keputusan di kongres itu bisa membuat kelembagaan di seluruh kampus UIN Dato Krama Palu bersinergi. Jangan aja terpecah belah. Tidak apa-apa kalian itu punya persaingan politik di saat pemilihan, tapi tolong selesai siapapun yang terpilih, kalian dukung kepemimpinannya. Karena kenapa? Pemimpin di UIN pemimpin lembaga ini itu tidak bisa bekerja sama kalau kita tidak bisa kawal. Kadang manusia itu namanya human error Pak. Human error. Gimana cara menyadarkan dia? Satu, kita kawal. Makanya kenapa kita mahasiswa diajarkan mengkritisi. Di saat pemimpin kita tidak bergerak, kita kritisi. Di saat pemimpin kita tidak betul, kita kritisi. Yang penting, kalau saya biasa dengar dari teman-teman lembaga luar, ada sampai senior juga, dan dia juga lembaga dorong biasa katakan namanya kritis transformatif. Apa itu kritis transformatif? Yaitu di saat kalian mengkritisi seseorang, tapi kalian juga memberikan solusi untuk bisa membangun. Yang itu yang dinamakan dengan kritis transformatif. Agar kenapa? Di saat kau kritisi orang, bukan hanya menyakiti dirinya, tapi bagaimana caranya kau bisa membangun dan bersinergi dengan lembaga tersebut. Akhirnya apa? Kita bisa kompak dan bisa menyuarakan sama-sama tentang masalah-masalah mahasiswa. Mungkin itu saja pesan saya gitu. Oke, terima kasih. Itu tadi sebuah pesan jangan dari kami selaku alumni dari kampus UIN Dato Krama Palu, dan juga sekaligus mengakhiri diskusi kita pada kali ini. Sebelumnya terima kasih Kak. Terima kasih. Ya, siap. Sela-sela kesibukannya masih sempat menyempatkan waktunya kemari. Dan saya Ozi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.